Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradila Sulistianda Daud dengan nomor induk mahasiswa 202041014002. Saya dari kelas manajemen A reguler. Yang saya hormati Bapak Mike Stevenson Tokoro SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak negara dan pajak daerah. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, pajak negara dan pajak daerah. Yang pertama, pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Yang ketiga, bea material. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain: yang pertama, daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Yang ketiga adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Dan yang kelima, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Selanjutnya, jenis pajak dan objek pajak. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan lain-lain. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak tarif. Berikutnya, tarif pajak. Tarif untuk setiap jenis pajak adalah yang pertama, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif, paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Yang kedua, tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, dan keagamaan TNI Polri ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.
Untuk tarif bea balik nama kendaraan bermotor paling tinggi 20% dan paling rendah 1%. Untuk tarif pajak air permukaan paling tinggi 10% dan tarif pajak rokok 10%, tarif pajak hotel dan restoran 10%, dan tarif pajak hiburan 35%, tarif pajak reklame 25%, dan terakhir tarif pajak parkir 30%. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah PTPD. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPD-KB. Dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau SKPD-KBT. Selanjutnya, kadaluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun. Terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Selanjutnya, retribusi daerah. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain: yang pertama, retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang kedua, jasa. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan sendiri. Yang ketiga, jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Yang keempat, jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena dapat disediakan oleh sektor satwa. Yang kelima, perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. Selanjutnya, objek retribusi daerah. Yang menjadi objek retribusi daerah adalah yang pertama, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha adalah: yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosis atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi terminal. Yang keempat, retribusi tempat pelelangan. Dan yang kelima, retribusi rumah potong hewan. Keenam, retribusi pelayanan ke pelabuhan.
Dan yang terakhir, retribusi penjualan produk usaha daerah. Berikutnya, retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang dan prasarana. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha pernikahan. Subjek retribusi daerah. Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, retribusi jasa umum, yang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Kedua, retribusi jasa usaha adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari pemerintah daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Yang pertama, retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas. Yang kedua, retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Berikutnya, tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. Tata cara pemungutan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis, dan kartu langganan berdasarkan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Yang kedua, yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya. Fungsi retribusi. Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD memiliki fungsi sebagai anggaran untuk membiayai segala kebutuhan rutin pemerintahan maupun pembangunan daerah. Ketika sumber anggaran suatu daerah tercukupi, segala kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, tujuan retribusi. Adapun tujuan utama pemerintahan menjalankan program retribusi pendapatan adalah mengurangi kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi di Indonesia. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat yang berkekurangan secara finansial akan terbantu. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan pemerintah atau PP, yaitu peraturan daerah atau Perda, dan dinas terkait yang bertugas memungut serta mengelola retribusi daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Berikutnya, pemanfaatan retribusi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan yang terakhir,
kadaluarsa penagihan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Baiklah, itu paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.